Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik di channel pendidikan, channel yang mengulas pendidikan, pembelajaran, dan tutorial. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung saya dengan tekan tombol like dan subscribe, dan silakan beri komentar. Inilah soal dan pembahasan penilaian akhir semester untuk sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2021-2022, materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Soal pertama, bacalah kutipan pidato berikut dengan saksama. Yang ditanyakan adalah gagasan utama kutipan teks pidato tersebut. Gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Selain disebut ide pokok, gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Fungsinya adalah untuk memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan penulis. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. Berdasarkan uraian tersebut, gagasan utama paragraf di atas adalah kreativitas merupakan hasil kerja keras. Hal ini dapat dilihat pada kalimat pertama. Selanjutnya, soal nomor 2. Bacalah teks berikut dengan saksama. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks, kita harus memahami isi teks secara keseluruhan. Setelah itu, kita membandingkan pernyataan pada pilihan jawaban dengan isi teks. Pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Dengan demikian, kita dapat menentukan bahwa pernyataan yang tidak sesuai dengan teks pidato tersebut adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan manusia semakin malas. Selanjutnya, bacalah kutipan paragraf berikut, kemudian kerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Yang ditanyakan hampir sama dengan soal sebelumnya, yaitu pernyataan yang sesuai dengan kutipan pidato. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengamati dan bisa membandingkan antara jawaban tersebut manakah yang paling tepat. Dengan demikian, kita bisa menentukan bahwa jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, yaitu penularan COVID-19 dapat dicegah dengan tertib menggunakan masker. Soal nomor 4, kalimat persuasif pada kutipan pidato tersebut. Secara sederhana, kalimat persuasif ialah menyerukan suatu ajakan untuk melakukan atau membeli sesuatu kepada pembaca. Selain digunakan pada lembaran poster, pamflet, dan brosur, kalimat persuasif juga sering digunakan dalam teks pidato, sebagaimana paragraf di atas. Dengan demikian, kita bisa menentukan bahwa kalimat persuasif pada kutipan tersebut pada nomor 4, yaitu, oleh karena itu saya mengajak Anda untuk mendukung usaha pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19. Dan kalimat kelima, mari kita tertib menggunakan masker ketika berada di luar ruangan agar bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Ciri khas dari kalimat keempat yaitu kata mengajak, dan kalimat kelima menggunakan kata mari. Selanjutnya soal nomor 5 dan 6. Bacalah teks berikut dengan saksama, kemudian kerjakan soal nomor 5 dan nomor 6. Yang ditanyakan adalah isi. Bagaimana perubahan pola hidup masyarakat pada era globalisasi? Apabila kita membaca dengan saksama, jawaban yang tepat ada pada huruf C, yaitu masyarakat hidup lebih modern dan mengadaptasi kebudayaan yang dinilai lebih praktis. Kemudian, soal nomor 6, menyimpulkan isi kutipan pidato. Isi simpulan dari teks persuasif berupa maksud ajakan dan teks tersebut bertujuan untuk mengajak pada suatu hal. Dengan membaca keseluruhan isi teks, kita dapat menemukan gagasan umum teks serta argumen-argumen yang dijabarkan oleh penulis. Berdasarkan uraian tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A,
Era globalisasi menyebabkan masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru, sehingga menyebabkan lunturnya kebudayaan lokal. Soal nomor 7, bacalah kutipan teks pidato berikut dengan saksama. Yang ditanyakan adalah tujuan pidato. Teks persuasif adalah diksi yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Harapannya, pembaca akan mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan oleh penulis di dalam teks persuasif. Sehingga jawaban untuk nomor 7 adalah jawaban C, mengajak warga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap bijaksana terhadap sampah. Hal ini dapat kita lihat pada kalimat-kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Soal nomor 8, bacalah kutipan teks pidato berikut dengan saksama. Pertanyaannya adalah tentang tema. Dalam berpidato, biasanya seseorang membawa topik mengenai hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan kepada khalayak ramai. Topik bisa juga disebut sebagai tema. Dengan demikian, berdasarkan paragraf tersebut dan terlihat pada kalimat pertama, saat ini alam telah rusak akibat keserakahan manusia. Berdasarkan kalimat pertama, kita bisa menentukan bahwa tema teks persuasif tersebut tentang lingkungan hidup. Soal nomor 9, bacalah kutipan teks pidato acak berikut dengan saksama. Pilihan kita semuanya menggunakan kalimat pertama, yaitu hadirin yang berbahagia. Dan kita harus memilih kalimat yang terakhir. Apakah kalimat yang terakhir menggunakan angka 4 atau angka 5? Berdasarkan kalimat keadaan itu berawal dari kebiasaan buruk kita, yakni membuang sampah ke sungai. Tampaknya kalimat keempat ini merupakan akhir dari paragraf tersebut. Apakah diakhiri dengan angka 5? Mengapa keadaan itu terjadi? Tentu ini bukan merupakan jawaban, sehingga kita sudah bisa membuang jawaban D. Sekarang, apakah angka 1 diteruskan dengan angka 3? Hadirin yang berbahagia, sebenarnya banjir yang selalu terjadi di kota kita ini tidak lepas dari kebersihan sungai yang mengalir di tengah kota. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut, kita dapat memilih bahwa jawaban yang tepat adalah jawaban B yang dimulai dengan angka 1, 3, 2, 5, 6, dan 4. Selanjutnya, soal nomor 10, cermati kutipan pidato berikut. Yang ditanyakan adalah kalimat persuasif. Secara sederhana, kalimat persuasif adalah menyerukan suatu ajakan untuk melakukan sesuatu. Di dalam kalimat persuasif sering digunakan dalam teks pidato. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, yaitu oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk rajin membaca buku. Hal ini sesuai dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Saya bacakan kalimat sebelumnya. Selain itu, membaca buku dapat dijadikan sarana hiburan. Kemudian kalimat sesudahnya, mari bersama-sama kita ciptakan Indonesia Gila Literasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.